Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Jaksa kembali menghadirkan para saksi untuk memberikan keterangan terhadap terdakwa. Kali ini, jaksa memanggil terdakwa Cuk Putranto dan Irfan memberikan keterangan sebagai saksi untuk terdakwa Arif Rahman Arifin. Sebelumnya, jaksa berencana menghadirkan pemeriksaan ahli hari ini. Namun karena masih ada keterangan yang dibutuhkan dari terdakwa, jaksa batal menghadirkan 3 saksi ahli yang direncanakan untuk diperiksa. Dalam kasus ini, para terdakwa telah melakukan perintangan penyidikan pengusutan kematian Brigadir Yosua atas perintah Ferdy Sambo yang mendalangi pembunuhan. Baik pemirsa, untuk informasi terkini mengenai kelanjutan sidang kasus perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, kita sudah bergabung bersama dengan rekan Helmut Tumoti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, Helmut, siapa saja saksi ahli yang dihadirkan dan apa saja yang digali dari mereka sejauh ini, Helmut? Ya, Rolando Sambuaga, kalaupun hari ini persidangan memeriksa 2 saksi mahkota. Kalau misalnya kita melihat saksi mahkota di sini adalah mereka merupakan terdakwa yang memberikan keterangan dengan terdakwa lainnya. Nah, untuk terdakwa, maksud kami untuk saksi sendiri ada Cuk Putranto dan Irfan Widianto. Nah, kalaupun dari sejak pukul 10 pagi tadi hingga saat ini, majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum masih menggali kebenaran formil yang terjadi terkait dengan kasus perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice terhadap perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Ini masih melihat konsistensi apa yang diberikan oleh keterangan para saksi sebelumnya, di mana kalau kita ketahui bahwa 2 orang saksi yakni Cuk Putranto juga Irfan Widianto ini telah memberikan keterangan sebelumnya. Namun ini adalah melihat relevansi antara keterangan yang sebelumnya dan hingga saat ini. Namun ketika memberikan keterangan sebagaimana yang jaksa penuntut umum telah sampaikan ataupun juga tanyakan kepada 2 saksi, untuk saat ini masih kepada Cuk Putranto, di mana dalam rentang waktu pada tanggal 8 hingga 11 Juli 2022 ini terkait dengan setelah pasca pembunuhan Brigadir Yosua, di mana terjadi di rumah dinas Ferdy Sambo. Kemudian juga dari rentang pada tanggal 8 sampai 11 Juli ini masih pengungkapan terkait dengan perintah yang diterima oleh Cuk Putranto terhadap dari Arif Rahman ini untuk menggantikan CCTV ataupun juga mencabut dari DVR yang berada di sekitar komplek polisi Duren 3 ataupun juga rumah dinas Ferdy Sambo. Nah, terkait dengan suruhan ini, maka dari jangka waktu 8 sampai 11 Juli 2022, ia mengatakan bahwa juga ada termasuk intervensi yang dilakukan oleh Ferdy Sambo terkait dengan posisinya sebagai Sepri. Maka ia menyatakan bahwa tidak ada standar operational procedure dalam perintah yang dilakukan terhadap dengan mencabut dari CCTV ataupun juga DVR yang berada di rumah Polri Duren 3, dan dari sana Cuk Putranto juga menyatakan bahwa sebelumnya Ferdy Sambo melakukan ataupun berpesan kepada Cuk Putranto bahwa SOP-nya kalau Sespri ini harus melakukan tanggap dalam situasi apapun, dan juga kalau dalam pembicaraan kedinasan harus segera dilaksanakan. Makanya dari perbuatan atau juga pernyataan dari Ferdy Sambo terhadap Cuk Putranto ini dinilai untuk segera dilakukan perintah apa yang dilaksanakan dalam hal ini untuk mencabut dari DVR CCTV yang berada di kompleks Polri. Nah, kemudian juga ada satu penekanan yang disampaikan oleh Ferdy Sambo yang disampaikan oleh Cuk Putranto dalam persidangan, bahwa ketika telah disuruh untuk mencabut dari CCTV, maka segera harus dilakukan dengan hati-hati. Kalau sampai bocor dari rekaman tersebut, maka ia harus bertanggung jawab. Nah, inilah konteks yang menjadi pertanyaan bagi para jaksa penuntut umum dan juga majelis hakim, apa sebenarnya konsekuensi yang didapatkan oleh Cuk Putranto untuk ketika CCTV ini bocor ke publik ataupun juga disebarkan di instansi kepolisian. Dan kemudian daripada itu, sebagaimana kita mengingat bahwa dalam hal terdakwa yang dihadirkan pada persidangan hari ini, yakni Arif Rahman merupakan seorang perwira polisi yang merupakan mantan Wakaden Bepo Ropaminal Divisi Propam Polri, ini mempunyai 3 peranan dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, dan juga terkait dengan
perintangan penyidikan, yakni dalam memerintahkan penyidik Polres Jakarta Selatan untuk mengganti berita acara pemeriksaan menjadi berita acara interogasi di Biro Paminal Polri. Kemudian juga ada mengikuti autopsi Brigadir Yosua. Selain itu juga berperan aktif dalam mengikuti prarekonstruksi BAI Biro Paminal. Nah, kalau sekedar pengingat pemirsa bahwa dari terdakwa ini dapat dikenakan pasal Undang-Undang ITE dan juga pasal 233 KUHP subsidiar pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan maksimal penjara 12 tahun dan denda 600 juta. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Helmut Timothy atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali.